Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran PKN hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, kesadaran warga Indonesia masih perlu pembenahan, salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang benar, negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan yang kedua, terdapat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dari kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Selain itu, upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Dan yang terakhir, terdapat juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara, dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara, seperti pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar bahkan dari dalam negeri sekalipun. Apa sih ancaman itu? Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Di sini terdapat dua ancaman. Yang pertama, ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu yang kedua, terdapat ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ancaman dapat datang dari luar bahkan dari dalam negeri sekalipun. Contoh ancaman dari luar negeri yaitu agresi, pelanggaran wilayah, spionase atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror internasional. Kemudian ancaman dari dalam negeri yaitu pemberontakan bersenjata, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, dan pengerusakan lingkungan. Selain ancaman, terdapat juga tantangan, hambatan, dan gangguan. Tantangan yaitu hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Lalu ada hambatan. Hambatan yaitu usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Lalu yang terakhir ada gangguan, yaitu hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dasar hukum bela negara terdapat dalam TAP MPR dan Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama, terdapat di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.
Dan yang ketiga, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia. Yang keempat, TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2. Yang keenam, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 3. Lalu yang terakhir, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Ayat 1 dan 2. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Yang pertama, ada pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan? Karena pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Dan yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Adapun siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, paskibra, PMR, dan organisasi sejenis lainnya. Lalu yang ketiga, ada pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir, melakukan pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara yang dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, siswa juga dapat mengikuti olimpiade fisika, matematika, atau kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Jadi, pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Demikian seluruh materi yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang dianggap kurang oleh kalian, maka kalian bisa langsung bertanya kepada saya atau dengan mencari dari sumber lain. Terima kasih.